mungkin yang satu berhalangan juga belum tahu info apa. Semoga dia kita doakan agar besok bisa bergabung dengan kita sama-sama. Oke. Dalam pembelajaran hari ini, setelah kita berdoa, Ibu pengen tanya siapa yang di rumah tahu lingkungan sekitarnya berbatas dengan siapa? Ada yang tahu lingkungan rumahnya, rumah masing-masing? Tetangga kalian tahu? Tahu. Siapa yang bisa mewakili untuk menyebutkan tetangganya di sebelah, nama orang tuanya kan, nama temanku? Tidak apa-apa. Kamu siapa? Agus berdiri, berdiri. Di sebelah kiri atau sebelah kanan? Sebelah kiri tempat tinggal kamu. Namanya siapa? Amira. Terus di sebelah kiri kamu namanya siapa tetangganya? Agus. Kalau sebelah kanan? Oke. Sebelah di depannya? Belakang? Belakang nggak tahu. Oke, beri tepuk tangan dulu. Lagi, Ibu minta laki-laki mewakili untuk menyebutkan tetangga rumah. Batasan-batasan kalian punya rumah. Ada? Edu, kamu ikut, silakan. Iya, terus sebelah kiri ya? Atau kanan? Sebelah kanan, sebelah kiri? Sebelah belakang? Tidak ada. Di belakangnya apa? Tembok. Oh, barangka. Tidak apa-apa, barangka. Oke. Berarti depan? Depan siapa? Dani. Oke, beri tepuk tangan dulu. Sekarang ibu tanya lebih tadi di lingkungan rumah kalian. Lebih lagi. Siapa yang pernah dulu di Taman Mukila? Oke. Aikal. Ibu tanya di Aikal. Semua ya. Aikal, kalau dulu di Taman Mukila apa saja yang Aikal lihat di depan, di sebelah kiri, kanan, apa saja yang dilihat? Air laut. Terus di setelah air laut apa lagi? Pohon ada di samping. Nah, kalau di lautan berbatasan dengan lautan itu apa lagi yang kamu lihat? Apakah cuma lautan? Kapal, lain lagi selain dari itu? Apa? Pelabuhan. Ya, ada lagi. Tempat-tempat. Kenapa? Tempat duduk. Ada lagi yang lebih luas? Tempat permainan di luar dari situ, di luar dari yang jalan. Oke, setelah jalan yang tadi Aikal bilang benar. Laut. Setelah di laut itu apa lagi yang kalian lihat? Pulau. Ya, ada pulau apa saja? Pulau Tidore, apa lagi? Aitala, apa lagi? Halmahera. Oke, beri tepuk tangan dulu. Tapi Ibu hari ini setelah kalian sebutkan lagi karena menyangkut dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu letak dan luas wilayah Indonesia, tapi khususnya pada letak astronomi. Sebentar nanti Ibu jelaskan semuanya dulu, tapi sebelumnya kita semua berdiri, kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Silakan semua berdiri. Bisa dengar?
Nah, tapi sebelumnya kita harus lihat dulu apa itu yang ada di wilayah negara Indonesia. Nah, jadi kalau kita melihat letak wilayah Indonesia itu ada beberapa aspek, ada 3. Yang pertama, kita harus melihat dari letak astronomis. Nah, letak astronomisnya itu di antara garis bujur dan garis lintang. Siapa yang tahu sebelum itu lihat dari tampilkan layarnya, siapa yang tahu garis lintang dan garis bujur? Ada? Pernah dengar tidak? Garis lintang dan garis bujur. Kamu, Adiansa, silakan. Garis bujur dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Berarti ibu gambar dulu ya. Ini garis bujur dan garis lintang dari atas ke bawah. Beri tepuk tangan dulu. Kalau garis bujur benar, tapi tepatnya harus kita pakai arah mata anginnya yaitu dari utara ke selatan. Kalau garis lintang otomatis dari mana ke mana? Dari barat ke timur. Ya. Nah, ini adalah garis yang dimana menghubungkan di dalam peta, dan garis itu biasanya dinamakan dengan garis khayal. Jangan sampai bilang itu garis menghayal, bukan. Tapi garis khayal adalah di antara terdapat 2 garis, yaitu garis bujur dan garis lintang. Oke. Nah, jadi wilayah Indonesia kalau kita lihat itu di dalam ya. Nah, jadi letak Indonesia tadi kalau dilihat dari letak astronomis. Sekarang nanti kita bahas yang astronominya. Tapi kita lihat apakah wilayah Indonesia terpilih atas apa saja dilihat. Yang berikut adalah letak geografis. Nah, letak geografis wilayah Indonesia. Di sini melihat di posisi silang. Penempatan wilayah Indonesia itu berbatasan dengan apa saja. Posisi silangnya siapa yang tahu? Di antara 2 benua dan 2 samudra. Siapa yang tahu benua apa dengan benua apa? Ya, Eka, silakan. Benua. Ya, kamu benua apa? Boleh buka masker nak? Ya, benua apa? Benua apa? Kayak ibu tidak apa? Asia dengan benua Eropa. benua Asianya benar. Dari benar. Siapa lagi yang kasih belum tepat? Benua Asia dengan benua apa? Di posisi silangnya. Silakan. Benua Asia dengan benua ini Indonesia. Di sini benua Asia. Bagian timurnya benua apa? Bagian selatan. Benua apa? Barat. Oke. Benua Australia. Yang tadi Asianya benar. Berarti sudah bisa tahu benua apa itu Asia dengan benua Australia. Kalau posisi silang yang berikut adalah di 2 samudra. Tadi Haika sudah sebut samudra apa? Dengan kamu samudra? Yes, dari tepuk tangan. Samudra Pasifik dengan samudra Hindia. Ya itu dilihat dari letak geografis. Sekarang letak geologis. Kalau letak geologis ini kita lihat ada pertemuan antara 2 gunung muda ditambah dengan 3 lempeng Indo-Australia. Atau siapa yang sudah pernah dengar lempeng? Lempeng itu apa? Lempeng kenapa? Lapisan bumi. Balik ke tanya ya. Lapisan bumi. Nah, lapisan bumi di wilayah Indonesia ini terdapat ada 3 pertemuan lempeng lapisan tadi, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Nanti ketiga lempeng ini juga dia berpengaruh kenapa di wilayah Indonesia ini mempunyai flora faunanya dia berbeda.
Jadi nanti sebentar kita pas lebih dalam lagi di pembelajaran yang berikut. Nah, pada saat setelah Ibu sudah jelaskan ini, ada yang mau menanyakan? Sudah bisa paham semua? Oke, kalau itu Ibu lanjut. Letak astronomis. Nah, kita bahas yang satu dulu. Hari ini kita akan membahas mengenai letak astronomis. Letak astronomis itu dilihat dari posisi yang tadi. Siapa yang sudah sebutkan tadi? Garis lintang dan garis bujur. Nah, garis lintangnya di mana dari barat pembelahan bumi dari 0 derajat Celcius. Di sini nanti membuat wilayah Indonesia mendapatkan sinar matahari yang full sehingga dia mendapatkan sehingga di negara Indonesia memiliki iklim tropis. Selain dari itu, negara Indonesia kalian kan juga di negara Indonesia kan? Tapi bagian mana? Yes, bagian timur. Di Indonesia bagian timur. Nah, jadi dari barat itu sama hanya, dan nanti sebentar ada dia punya bedanya di mana. Tapi sekarang Ibu tanya, kalian di tempat tinggal yang sekarang, selama kalian menyadari bahwa hidup di negara Indonesia, apakah musim yang terjadi di wilayah di negara Indonesia atau di wilayah kalian khususnya itu musim apa saja yang terjadi? Hujan dengan musim panas itu saja, atau di daerah ada yang musim panas? Kalau ada ini mau berronda lagi di situ. Tidak ada ya? Oke, berarti musim hujan dengan musim panas. Memang benar. Dilihat dari letak wilayah Indonesia dari garis bujur dan garis lintang, yang sekarang garis lintangnya yang di 0 derajat Celcius, yaitu berada pada garis khatulistiwa atau garis ekuador, karena dia berada di tengah-tengah. Nah, jadi kita bukan cuma itu, ada lagi negara Indonesia mempunyai pertukaran malam dan siang hampir setiap tahun itu sama, yaitu 12 jam malam, 12 jam siang. Beda dengan wilayah lain, atau bukan wilayah, negara lain. Oke, setelah ini kita melihat bahwa di belakang kalian bisa lihat tidak gambaran yang ada di peta ini. Bisa lihat? Dia punya garis-garis di dalam juga lihat? Oke. Nah, ini gambaran dari garis lintangnya. Jadi garis lintang ini bumi, garis lintangnya dia dari barat ke belahan, dari barat ke timur. Nah, nanti yang di tengah itu yang biasa kita sebut dengan garis apa tadi? Garis khatulistiwa. Ya, kalau garis bujur ini kita lihat dari sumbu utara atau sampai selatan, pembelahan buminya. Berarti kita lihat mulai dari bujur barat dengan bujur timur. Iya. Ini sudah. Ya. Nah, ini yang Ibu belum singgung tadi. Kalau letak wilayah Indonesia dilihat dari garis lintang dan garis bujurnya, yaitu antara 95 derajat Celcius lintang 95 derajat Celcius bujur timur sampai 141 bujur timur. Kalau garis lintangnya yaitu dari 6 derajat Celcius lintang utara sampai 11 derajat Celcius lintang selatan. Jadi adik-adik sudah pernah dengar pembacaan peta yang derajat Celcius ya? Belum. Nanti kedepannya kita belajar di peta baru kalian bisa tahu. Jadi pangkatnya ya 0 itu bukan pangkat tapi bacanya derajat Celcius. Oke. Nah, jadi dari pengaruh ini yang paling Ibu mau ke kalian, yaitu letak wilayah Indonesia antara garis bujur dan garis lintang tersebut, sehingga wilayah Indonesia memiliki 3 waktu pembagian waktu yang ada di negara Indonesia. Apa saja waktu? Waktu Indonesia bagian barat, apalagi? Waktu Indonesia bagian timur dan waktu Indonesia tengah. Nah, di dalam pembagian ini dia membagi di antara bagian barat dengan timur dan tengah itu ada pulau-pulau yang dimana sebagian dia masuk di barat, sebagian masuk di timur. Nah, jadi nanti kita melihat ini sudah jelaskan. Nah, jadi sebelum kita melihat pembagian waktu, kita tahu dulu pulau-pulau yang ada di wilayah negara
agar kita tidak bingung. Jadi kalian perhatikan, ini peta Indonesia. Kalau kita melihat dari bentuk pulaunya, kalian sudah tahu. Berarti sebentar kalau misalnya kalian jalan, lihat ada yang gantung baliho, ada yang menggambar. Oh, kalian sudah bisa tahu. Oh, itu Pulau Kalimantan. Dari bentuknya kalian sudah bisa tahu. Jadi perhatikan di depan. Ini adalah Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan. Ini Papua. Kalau yang ini Maluku. Nah, kalau yang ini Bali dengan Nusa Tenggara. Nah, ini nanti kita lihat bahwa di mana batasan wilayah negara Indonesia. Nah, kalau ibu pakai ibu punya gambar sedikit, ini adalah, perhatikan, Indonesia bagian barat atau biasa disingkat dengan WIB. Yang ini apa tuh? Nusa Tenggaranya sini. Sorry. Ini bagian kita, Indonesia bagian ke nah, yang ini adalah WIB, waktu Indonesia Timur. Nah, jadi ini pembagian dari wilayah tadi. Jadi Kalimantan otomatis dia sebagian masuk di mana? Barat, sebagian masuk di tengah. Ya, beri tepuk tangan dulu. Nah, ini baru prediksiku, baru dari penjelasan. Nanti sebentar ada peta yang lebih menjelaskan bahwa pembagian waktu melalui peta Pulau Indonesia. Nah, benar kan? Dari pembagian waktu tadi kita lihat bahwa di Kalimantan itu sebagian, berarti siapa tahu di sini Kalimantan apa? Coba kalau petanya di atas utara, selatan, barat, timur. Yang di atas berarti Kalimantan apa tuh? Kalimantan Utara. Mantap, berarti sudah bisa tahu mana utara, mana selatan. Jadi dari Kalimantan Utara itu dia ada dua provinsi yang masuk di dalam. Nanti sebentar kalian melihat bahwa di setiap pulau ini apakah ada satu pulau itu dia satu provinsi atau bagaimana? Menurut kalian? Satu pulau ini dia satu provinsi. Misalnya Pulau Sumatera, dia satu provinsi. Cuma provinsi Sumatera saja? Masih bingung? Coba perhatikan. Ini kan Pulau Sumatera. Sebelum itu menjelaskan, kasih perlihatkan kalian gambar peta di mana ada provinsinya. Apakah di Pulau Sumatera ini kalian melihat bahwa dia satu provinsi, satu pulau? Siapa yang bilang iya, siapa yang bilang tidak? Alasannya apa? Kalau yang tidak, alasannya apa? Coba kalian lihat Maluku. Ini Pulau Maluku ya. Kalau di dalam Pulau Maluku tuh ada berapa provinsi? Maluku
Aceh Darussalam atau biasa disebut dengan Aceh. Nah, sebentar nanti adik-adik lihat bahwa di dalam peta ini ibu sudah bagi kelompok ini. Nanti sebentar kalian melihat bahwa oh ternyata pulau ini dia beberapa provinsi, dan di dalam provinsi itu apakah dia masuk pembagian waktu Indonesia Barat atau waktu Indonesia Tengah atau waktu Indonesia Timur. Sampai sini ada yang mau menanyakan? Nah, ini dia. Ini provinsi yang ada di setiap pulau. Sudah bisa paham? Jadi satu pulau itu terdiri atas beberapa provinsi. Ibu kasih contoh tadi Maluku kan walaupun kecil tapi masih ada 2 provinsi. Oke, nah sebentar ibu bagi LKPD caranya nanti di sini ada peta yang kosong, misalnya ini Papua. Dari Papua 1 nanti sebentar ibu kasih petanya juga. Kalian lihat sesuai petunjuk peta, yang nomor 1 dia masuk Papua apa? Papua kan bukan cuma Papua, ada Papua Barat, ada Papua Barat Daya. Jadi di sini kalian tulis misalnya satu ini Papua Barat Daya. Garing ibu kotanya apa? Bisa? Semua mengerti? Bisa tidak? Oke, nanti ada provinsi, kalian tulis di sini selesai. Ada nama provinsinya, boleh digunting, lalu tempelkan di sini. Nanti ibu kasih cara tempelnya seperti apa. Kalian tempelkan di dalam nomor provinsi tadi. Awas jangan sampai salah, jangan sampai di nomor 3 ini dia provinsi Papua, kalian bagi di Papua Barat Daya. Nanti akan salah kan penempatannya. Nanti ada petunjuk di peta di sini. Ini petanya. Nah, setelah kalian sudah sebut atau sudah membuat nama peta, nama provinsi dengan ibu kotanya, terus keterangannya kalian membuat bahwa wilayah pulau tersebut, misalnya Papua, wilayah pulau Papua masuk pada pembagian waktu Indonesia Timur. Berarti kalian tahu keterangannya di bawah. Nanti sebentar presentasi baru kalian bisa menyebutkan di depan. Bisa? Ibu kasih waktu kerjanya 15 menit saja supaya kita bisa presentasikan. Oke, boleh? Oke, siap. Bagi kelompok 1 dapat Papua. Ini sudah ada. Jadi kalau lihat ini tulisnya, kalian tulis di sini dulu. Habis ini tulis, baru tempel di sana. Iya, tulis di sini. Kalau memang tidak ini terlalu banyak, tulis saja di kertas yang ini, kalau kasih kecil, baru di sini lihat. Ini bicara. Yang penting gunting dulu. Gunting tulis dulu, baru gunting, baru nanti lihat yang lain lihat bahwa Papua ini dia masuk pembagian waktunya di mana sudah ada keterangan. Adik-adik lihat sini. Petanya sudah ada keterangan warna merah itu Indonesia bagian barat. Warna biru waktu Indonesia Tengah. Warna kuning waktu Indonesia Timur. Nah, di sini saja sudah sangat jelas. Tinggal kalian melihat bahwa oh, pulau ini berarti dia masuk semuanya di waktu Indonesia Timur atau waktu Indonesia Barat atau Tengah. Bisa? Oke, silakan. Kalian dapat pulau Nusa Tenggara kalau yang
kalimat itu apa? Kalimantan. Nah, catat nomornya ini. Tapi nanti di sini kalian nanti kasih contoh dari saya. Ya, tapi ini dulu di sini. Nanti yang lain melihat pada peta Kalimantan itu dia berada pada posisi pembagian waktu antara waktu apa dan kenapa. Ya, nah ini Kalimantan itu lihat Kalimantan di bagian berapa waktu tadi itu sudah jelaskan di situ. Nah, ini kan waktu Indonesia Barat, ini tengah. Ya, berarti nanti lihat waktu Indonesia Tengah itu dia berada ada di sini. Ya, nanti tulis di keterangan di bawah ya. Tulis keterangan supaya presentasi langsung bilang menyebutkan bahwa Kalimantan memiliki dua pembagian waktu. Provinsi apa yang masuk di barat, provinsi apa yang masuk di waktu Indonesia. Oke, bisa paham dikit? Cuma yang lain bisa? Oke, silakan. Nanti yang lain yang lain
Kalau ini sudah jadi, misalnya tadi yang aku bilang bagi pendek nomor berapa?
Ya. Jadi kalau terlalu panjang tulis ulang lalu siapa? Oke. Ini udah kali kalau itu sebentar bisa. Ya. Sudah? Oke, silakan selamat bekerja. Itu lem soalnya lem yang tadi. Lem yang tadi nah lem gua. Nama kelompok. Iya, nama kelompok kalian. Jadi yang lain tulis nama kelompok di atas sudah. Nah, sudah bisa buat. Yang lain satu. Ininya sudah tidak dipakai, jadi pakai rujak. Saya punya data pulau apa? Yang lain tulis, yang lain tidak ditulis. Nah, untuk saya tulis. Nanti nama kalau tidak mau tulis berarti sambil tidak bisa. Tapi kalau panjang tulis kasih kecil. Bisa paham? Oke, dipercepat waktunya. Yes. Boleh? Kalau terlalu panjang, bisa tulis kembali, tapi buat dia tulisan di sini. Misalnya kalimat Sampinga, dia punya ibu kota di bawah. Ini di bagian bawah, supaya mungkin kan dia harapannya di bawah. Ya, yang lainnya yang dia di sini. Oke. Sudah bisa paham kan tugasnya? Karena kalian cuma segini saja kan? Nusa Tenggara Barat cuma 3.
lihat sesuai dengan peta. Sudah ada peta masing-masing kan? Iya. Yes, oke. Keterangannya mana di bawah? Ini kali Sulawesi dia masuk di pembagian waktu bagian mana? Indonesia bagian tengah. Berarti boleh di sini, boleh garis saja begini baru kalian menjelaskan di sini. Sebentar presentasi harus dibaca di depannya, harus dijelaskan lagi. Misalnya Pulau Sulawesi terdiri atas berapa provinsi? Sebutkan setelah provinsi baru masuk di pembagian waktu. Indonesia bagian mana? Indonesia bagian mana kalau Sulawesi? Tengah? Ya, oke, berarti ya kelompok di Sulawesi sudah selesai. Kelompok lain mana? Ibu pinjam gunting di kelompok Sulawesi ya, biar yang lain. Nah. Kelompok mana yang belum? Siapa lagi yang mau pinjam gunting? Oke, kelompok Maluku sudah atau belum? Oke, sudah selesai. Kelompok Pulau Jawa sudah? Jangan lupa keterangannya. Keterangan bahwa pulau yang kalian dapat itu dia masuk pembagian waktu bagian mana? Indonesia Barat, di samping juga di bawah juga boleh. Bagian bawah atau di sampingnya juga boleh. Indonesia bagian barat, bagian timur maupun bagian tengah sesuai peta ya. Oke, cepat. Kita presentasi. Asik nih kalau mau presentasi. Berarti kalian sudah bisa hafal atau tahu nama-nama provinsi di Pulau tersebut ya? Satu. Berapa? Ini 9. Saya tahu. Lampung, Lampung. 9 Lampung, 9. Keterangan biru dia masuk di Mita. Berarti kali ini masuk di waktu Indonesia pembagian waktu tengah. Waktu Indonesia tengah. Boleh. Di sini nanti keterangan yang Maluku juga ya. Maluku punya mana? Coba di peta. Nah. Ayo, mana Malukunya yang mana? Coba kamu lihat. Mana? Nah, berarti dia masuk di waktu Indonesia.
Kan aku mau cari tahu kalian tahu tidak tempat di sini dia masih di mana waktunya. Sudah? Kalimantan. Sisa berapa? Oke, cepat. Yang lain? Ya, kita coba 5 menit lagi. 5 menit lagi. Oke, kalau sudah, dengar sini. Kelompok yang sudah perbaiki meja dengan itu kertas-kertasnya dikumpul di atas meja, tapi kasih rapi. Kasih rapi dulu. Kasih rapi dia tuh. Setelah kerja kasih rapi. Kasih rapi dulu di atas meja kertas-kertasnya. Dirapikan dulu. Sambil menunggu yang lain. Keterangan sudah? Kelompok Sulawesi. Kelompok Sulawesi sudah? Atau masih Kalimantan, terus kelompok Kalimantan. Nama, iya, kelas. Nama kalian punya nama? Kelompok Kalimantan, nama-nama apa? Nama-nama kalian boleh di bawah situ. Kalian punya keterangan belum ada nih? Keterangan Kalimantan masuk pembagian waktu ada 2 tuh. Pembagian waktunya apa? Kalimantan apa ini? Kalimantan apa? Kalimantan. Ini suara Kalimantan. Perhatikan pada petanya. Ya. Jadi Kalimantan Barat dengan Kalimantan dari 2 Kalimantan ini dia masuk di pembagian waktu Indonesia Barat. Yang 3-nya ini waktu Indonesia Timur. Semangat presentasi bawa kita lagi supaya pengalaman yang lain. Oke? Jangan lupa nama kelompok, nama kalian
Oke, perhatikan nih, salam. Yang kedua. Oke, sebentar. Yang lain, kelompok lain perhatikan supaya perhatikan. Coba yang lain diam, sabar dulu, sabar. Yang lain perhatikan bagaimana cara dia mempresentasi supaya nanti kelompok lain maju di depan presentasi juga saudara pakai tanya-tanya lagi. Boleh? Oke, sebentar. Coba suara diperbesar, nak. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok Papua. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok Papua. Sekarang kelompok yang minta yang banyak, kelompok Sumatera. Ya, kelompok Sumatera punya silakan. Yang lain bawa petanya. Oke, silakan sana sini. Biar sudah dapat. Pulau Sumatera terdiri atas siapa? Coba yang lain perhatikan sana. Banda Aceh 2, Sumatera Utara, Medan 3, Sumatera Selatan, Ibu Kota Palembang 4, Sumatera Barat, Kota Padang 5, Kota Bengkulu 11, Kota dan Bangka Belitung
Ibu kota Pangkal Pinang. Waktu apa Indonesia? Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok Sumatera. Ibu perlihatkan. Iya.